Pada tanggal 25 April 2024 kemarin, aku menghadiri undangan salah satu perusahaan otobus terbesar di Kalimantan Tengah. Pagi-pagi sekitar jam 6 dari Jakarta menuju ke Pangkalan Bun, aku terbang menggunakan pesawat Batik Air. Sesampainya di sana aku dijemput menuju ke lokasi acara. Ngomong-ngomong, ini adalah kali ketiga aku menginjakan kaki di bumi Marunting Batu Aji ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Nah, pagi tadi aku dari Jakarta, flight Batik Air paling pagi di sini, delay kurang lebih sekitar 60 menit. Tapi gak masalah, yang penting udah berada di markas atau garasi PO Yesu, yang mana ini merupakan bus terbesar ya yang ada di wilayah sini. Yesu pada hari ini secara resmi memperkenalkan 5 unit bus terbarunya, dan ini mungkin salah satu yang acara bus paling meriah di Kalimantan ya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 unit bus Yesu yang menggunakan Hino RM280 ABS dengan bodi Avante H8. Sebagai pelopor transportasi bus di Kalimantan Tengah, perusahaan otobus Yesu Travel selalu berinovasi dengan menghadirkan unit-unit terbaru serta layanan yang lebih nyaman bagi para penggunanya. Terlebih lagi saat ini ibu kota negara kan udah berpindah di Kalimantan ya, tepatnya di Kalimantan Timur. Yesu saat ini memiliki rute AKDP dan AKAP mulai dari Sampit, Palangkaraya hingga ke Banjarmasin. Dengan adanya ibu kota negara di Kalimantan Timur, cepat atau lambat pasti akan ada kebutuhan transportasi menuju ke arah sana. Nah, Yesu nampaknya secara matang telah mempersiapkan beberapa kemungkinan tersebut. Salah satunya dengan menghadirkan 5 unit bus terbaru bersasis Hino RM280 ABS yang dibalut bodi Avante H8 dari karoseri Tentrem Malang. Sebelum memulai acara, kami diundang untuk menghadiri press conference bersama Yesu dan Hino Motor Sales Indonesia. Bus ini akan membantu kemajuan bisnis dari PO Yesu Travel, karena bus ini sudah cukup teruji ya, dari awal tahun 2022, April 2022 Euro 4 mulai dicanangkan sampai sekarang kita kira-kira sudah menjual RM280 ini di atas 1000 unit. Itulah yang menjadikan satu kondisi di mana market share kita untuk bus ini mencapai angka 70% secara nasional. Saya harapkan line up baru ini dari RM280 yang baru ini bisa menjadi senjata atau alat untuk usaha dari travel PT Yesu. Sebenarnya sih dari 2011 ya kami memakai Hino, mengikuti perkembangan ya, timbul terbaru ya, produk baru RM280. Jadi dengan RM280 ini kami sebagai pengusaha terbantu terkait masalah volume bagasi. Beda dengan sebelumnya, dengan RK kami kesulitan untuk memuat bagasi, bahkan kalau dari Banjarmasin kebanyakan paket yang kami terima sehingga barang penumpang sampai tidak bisa masuk bagasi. Nah, dengan RM280 ternyata di samping kami bisa memuat bagasi yang banyak ya, bisa juga untuk pengiriman sepeda motor. Perlu diketahui bahwa PT PO Yesu ini adalah perintis utama, pionir ya di tahun 1991. Anda bisa bayangkan kondisi jalan pada saat itu ya. Dengan perkembangan zaman ya, waktu itu masih pakai bis unit kecil dari R300 menginjak ke bis medium, kemudian terus ke bis besar ya, tercetus ide ya. Bagaimana istilahnya kami menampilkan ciri khas Kalimantan. Simbol-simbol Kalimantan itu kami kita tempatkan pada kami. Mungkin dari Bapak Ibu pernah ikut zaman
Bugis Yesus pernah ada gambar orang hutan. Orang hutan juga di situ, bahwa di sini kan ada tonjong puting ya, menunjukkan bahwa kita di dunia pariwisata untuk support juga untuk pariwisata daerah. Nah kemudian sekarang itu kenapa kita ambil tameng dari khasnya Kalimantan, yaitu bahwa kami punya kepercayaan di sini tameng itu sebuah untuk menjaga kita dari serangan, untuk supaya kita lebih aman dan menunjukkan ciri khas ini adalah BIS milik Kalimantan. Banjarmasin cukup jauh, kurang lebih 600 kilo lebih, ya. Lebih 600 kilo. Berarti dengan waktu perjalanan sekitar 14 jam. Dengan demikian bahwa kita, kenapa kami memilih unit yang baru RM 240, banyak unggulan ya. Ya ada suspensi dan berkaitan juga dengan karoseri yang kami pakai tundrem ya. Sementara menurut masukan dari supir itu sangat seimbang, nyaman ya, tidak terlalu limbung dan sebagainya. Setelah ini kita akan kayak ada sesi foto, lalu sesi makan bersama, dan kita nanti akan road test nih keliling di wilayah Pangkalan Bun sini menggunakan salah satu dari bus PO Yesu yang terbaru ini. Oh ya, for your information, jadi Yesu ini sebetulnya udah punya dua dulu yang bentuknya Avante kayak gini loh. Asal yang ini deh, yang logonya yang tulisannya ini fontnya kayak font Harapan Jaya sama Haryanto enggak sih? Ini. Nah, itu yang lama, yang baru yang kayak gini. Yang bukan huruf Latin ini, teman-teman. Ada 3 yang baru. Dengan kelas yang excellent dan kelas isi seat 40. Penerbangan. Pada waktu akhir penerbangan pesawat perintis, yaitu pesawat Borak dan gas pada waktu itu. Makanya di ujungnya ada yang namanya travel, karena pada waktu itu saya tidak mencatat bahwa di samping saya mengakhiri tiketing airline maskapai pada waktu itu, saya mau buka rencana untuk membuka biro perjalanan umum untuk England. Kenapa itu namanya Yesu? Banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Kenapa itu Yesu namanya? Jadi waktu itu saudara kita dari ibu ya, saya tugasin untuk mengelola usaha agen penerbangan pada waktu itu di tahun 85. Jadi waktu bahwa berjalan dengan baik ya. Nah kemudian di tahun 88 saya memberanikan charter flight Pangkalan Bun Pontianak dengan jenis pesawat DC-9. Jadi pesawat ini sebenarnya isinya 8 orang. Saya charter dari tahun 88 dengan pesawat itu sampai tahun 92. Jadi 4 tahun saya charter. Dan itu semua saya serahkan kemarin itu karena saya masih bertugas di perusahaan. Ada orang kepercayaan saya yang namanya Yespon. Yespon itu adalah ipar dari ibu. Jadi kenapa Yesus namanya ya? Dia saya percaya orangnya ini. Kenapa saya percaya nama Yesus? Yesus itu adalah 2 nama, ya. 2 nama antara Yesus dan Subagio. Yesus itu adalah terdiri dari 2 nama, Yesus dan Subagio. Terus jalannya. Nah, kemudian dari tahun 88 sampai 92, di 92 saya sudah mengundurkan diri dari usaha penerbangan. Karena tahun 91 saya sudah merintis kapal yang barat. Kenapa saya terinspirasi untuk mengadakan angkutan darat pada waktu itu? Saya terinspirasi pada waktu saya mengajari pesawat ya. Kan banyak guru-guru yang dari daerah itu pada pulang pada musim libur. Itu luar biasa Pak. Pada waktu itu pesawat yang terbang Makassar yang didepankan oleh sejenis kasar.
yang isi 18 orang jenis kasar. Jadi kalau mau dapat tiket itu harus tembak kalau itu. Kalau bisa beli tiket yang agak mahal bisa terbang. Jadi waiting listnya sangat banyak sekali. Jadi terinspirasinya di situ. Seandainya saya pikir ya bisa diadakan dan tersebut, saya mempunyai keyakinan bahwa jalan-jalan itu akan bisa dipakai untuk transportasi ke masyarakat, terutama masyarakat kecil ya, yang biaya pas-pasan dapat gaji 1 tahun, habis pulang, habis itu biaya pulang liburan saja. Jadi saya memberanikan diri di tahun 91 saya membeli waktu itu dengan apa namanya, saya sirkulasi ya L300 pertama dari tahun 91 L340. Sukses Pak. Pada waktu itu jalan baik bisa ditayangkan, L301 masih jalan tanah. Di tahun 93 saya sudah merubah, meningkatkan dari L300 ke bis medium tahun 93. Jadi saya sempat dari tahun 93 sampai 2000 itu sempat saya mempunyai unit 10 unit ya, dengan bis medium. Di tahun 2000 itu saya pernah membeli 6 unit bus sewakan dari ekspedisi. Saya membeli 6 unit yang baru dengan jenis pisang waktu itu. Di tahun 2000-an saya sudah beli Dino pada waktu itu. 2004 saya membeli Dino AK3 4 unit. 2011 saya membeli Dino AK8D 2 unit. 2014 saya membeli AK8D 4 unit. 2014 saya beli RK8D 2 unit. Jadi itu sejumlah 2 anggota unit itu pada waktu itu juga berada di sini. Dealernya di Semarang. RK8DR 1 unit 2016, RK8DR 2 unit, 2018 RK8DR 2 unit, 2019 RK8DR 5 unit, 2023 RM280 2 unit, 2024 RM280 3 unit. Itu apa? Kararaban. Oh, Kararaban. Itu hanya ada di sini. Ini nggak ada puasa aja deh. Iya. Apa tadi lupa namanya? Bika? Mingka. Tambah lagi Mingkanya. Udah. Sejarah Oke. dalam membuka. Oh, adanya pas puasa doang. Karena mungkin ini spesial ya. Sawal Bang. Oh, sama. Sampaikan bahwa Oke. Ini sudah selesai acara di sini. Saatnya yang paling ditunggu-tunggu, kita akan diajak oleh Yesu untuk merasakan bus terbarunya dengan sasis Hino RM280 ABS Euro 4 dan dengan bodi Avante H8. Misi ya? Ya, program. Oke teman-teman, ini dia unitnya. Ini sekarang udah berada di dalam busnya Yesu yang terbaru, yang kelasnya tuh Excellent Plus. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana High Excursion yang kita tahu semua ini tuh nyaman banget, busanya tebel, density-nya juga bagus untuk empuknya ini, dan ini tuh jatuh banget gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita nanti duduk di sini rasanya kayak dipeluk gitu, karena dia akan rebah banget dan enak banget pokoknya nanti. Ini juga ada custom tulisan Yesus di bagian lehernya ini. Ini juga dilengkapi dengan leg rest, lalu ada port USB dan tulisan ini 1A, 1B, 1C, 1D. Ya gitu. Dan untuk faktor safety juga ini dilengkapi dengan safety belt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang di belakang dengar ya? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rini Mariani beserta rekan saya Mbak Nina. Hari ini kita apa tadi Mbak bahasanya? Mini tour atau bus tour? Atau city tour? Oke, city tour. City tour mewakili dari Yesu Travel ya Pak. Kita diberikan experience gimana sih nantinya bus ini akan dijalankan di rute Palangkaraya
12 ya jalurnya. Dulu aku pernah naik sih dari Pangkalan Bun sini menuju ke arah Palangkaraya hingga ke Banjarmasin, jalannya wah jos gini-gini. Makanya kenapa Kak Jesu menggunakan RM280 karena udah air suspension dan cukup stabil karena suspensinya itu tipe wide. Jadi dengan jalannya kayak gini, insya Allah unit ini akan tetap stabil dipadukan dengan rangka konstruksi dari karoseri Tantrum ini. Menurut data terakhir, jumlah populasi di akhir 2003 kemarin itu mencapai 300.000 orang yang tinggal di Pangkalan Bun. Baik, nah di Pangkalan Bun sendiri mayoritas, mohon maaf, saya jelasin sedikit, Muslim 90%. Nah, di 10% itu ada Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan satu agama Dayak Keharingan. Dayak Keharingan itu bisa disebut Hindu Keharingan. Dua suku yang mendominasi di daerah Kalimantan Tengah ini yaitu Melayu dan Dayak. Nah, di kiri kita, bapak-bapak, ini ada kuburan skip. Kuburan skip ini untuk agama Muslim. Belok kiri, kita udah memasuki Jalan Iskandar. Di kiri kita kuburan skip, terus di kanan kita nanti sekitar 20 meter kurang lebih itu kita lihat kuburan non-Muslim, Kristen dan Katolik. Berawal dari nama Pak Buun. Jadi Pangkalan Bun adalah ibu kota kedua setelah Kota Waringin Lama. Jadi pusat kota pertama, Kota Waringin, terletak kurang lebih 2 jam dari sini. Setelah itu dipindahkan ke Pangkalan Bun untuk akses yang lebih mudah. Jadi di sini ada satu bandara dan ada pelabuhan utama besar di Kumai letaknya. Dari sini kurang lebih 20 menit ke Kumai. Nah, untuk Pangkalan Bun sendiri, seperti yang kita tahu, untuk Kalimantan terutama kita punya kelembapan yang tinggi. Jadi kalau panasnya sama aja kayak Jakarta, tapi di sini lebih lembab. Jadi kelembapannya mencapai 90%. Jadi kalau datang ke sini kita rekomendasikan untuk minum air lebih banyak karena pasti lebih ngerasa cepat haus. Untuk center kotanya masih menumpuk misalnya di satu tempat di Jalan Iskandar. Untuk beberapa titik lain masih banyak pohon-pohon. Jadi sebenarnya tidak terlalu berasa panas untuk kita yang terbiasa tinggal di sini. Itu adalah salah satu pesawat yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Jadi biasanya kita juga di sini kedatangan para turis dan mereka pertanyaannya adalah bisa diterbangkan nggak ya gitu. Kita nggak kalah juga ya, kita juga punya mall di sini. Dan ini kenapa kita tidak bikin 2 lantai, karena ini aksesnya dekat sama bandara, jadi kita tidak mau menghalangi. Sebelah sana bandara. Jalur turunnya pesawat. Belakang KFC ini bandara juga. Dan yang kedua, jadi kalau bahasa asli itu masih ada sedikit perpaduan secara dialek itu dengan orang Padang. Tapi tetap kita yang Melayu kalau datang ke Dayak kita nggak paham bahasanya. Berdasarkan penelitian, dari 1 hektar area itu ada kurang lebih 200 jenis pohon yang berbeda. Jadi kalau misalnya nih Bapak tanya, wah itu pohon apa nih? Wah harus ditunjukin yang bener-bener pohon yang mana Pak? Berasal dari, seperti yang Kak Nina sebutkan tadi, berasal dari Dayak Tomun. Dayak Tomun itu Dayak darat. Jadi Bapak-bapak sekalian, di Kalimantan sendiri kita ada kurang lebih 180 sub Dayak yang tinggal di tanah Kalimantan. Tapi untuk di Pangkalan Bun sendiri itu mayoritas Melayu, 60-40 ya kurang lebih gitu. Oke, baik, di kanan kita ini rumah betang atau rumah panjang atau longhouse, rumahnya orang Dayak Keharingan, Kalimantan Tengah. Oke, di kanan kita itu pemakamannya. Nah, jadi jenis pemakaman suku Dayak ini teman-teman di dalam hutan ya,
dia di dalam hutan, rindang, ada kanopinya, terus ada sesajennya juga di situ, kayak apa ya, kayak nature banget lah. Pemandian air merah, wisata alam Pasir Panjang, Dayak Pasir Panjang, yang mana saya ceritakan sedikit, itu airnya merah. Tahu airnya merah karena apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Akar apa? Akar pohon. Ya Bapak, benar, akar pohon. Jadi akar pohon, sari-sari patinya akar pohon, daun yang mengendap di tanah, kita sebutnya menjadi air tanin. Tahu ya teman-teman, air tanin itu acidity-nya atau keasamannya tinggi sekali. Jadi for your information, air tanin ini nggak bagus untuk digunakan gosok gigi atau apalagi diminum gitu, karena keasamannya yang tinggi tadi. Oleh sebab itu juga, termasuk saya, daerah pesisir pantai itu kan juga air tanin. Kita kurang bagus giginya, jadi agak bermasalah di gigi. Banyak ke Pangkalan Bun itu menuju ke Tanjung Puting. Nah ini sebenarnya PR juga buat kami, mungkin buat teman-teman, membuat turis itu lebih lama berada di kota Pangkalan Bun sendiri. Terima kasih untuk Bu Evi dan Pak Bagio memfasilitasi bis ini bisa kami gunakan selain untuk city tour juga ke Dayak. Dengan durasi itu perjalanan 5 jam ke Lamandau, itu perjalanannya seperti ini Mas, kayak gini. Yang udah pernah ke Lamandau, daerah perbatasan Kalbar, pasti tahu jalurnya gimana. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk bis Yesu telah memfasilitasi sister tour. Yang datang artinya kamai, artinya mendekat kepadaku. Jadi rata-rata yang datang ke sini sudah tidak pernah kembali. Untuk Kumai sendiri kurang lebih sekitar 150.000 orang yang tinggal di sini, separuh dari Pangkalan Bun. Tapi ada satu yang unik juga di Kumai. Di sini ada kurang lebih 33 masjid untuk kabupaten yang tidak lebih besar dibanding Pangkalan Bun. Dan sebelah kiri tadi itu adalah akses menuju ke pesisir. Mas, kalau dehidrasi Mas. Oh iya, siap. Makasih. Oke teman-teman, ini rombongan lagi persiapan makan siang di Avila Hotel. Nah, aku akan sedikit mereview tentang interior dari bus Yesu yang terbaru ini. Ini akan jalan di kelas Excellent Plus dari Pangkalan Bun, Palangkaraya hingga tembus ke Banjarmasin. Total ada 32 seat menggunakan seat yang tebal, rimba kencana dengan jarak antar seat itu lumayan longgar. Dia menggunakan bodi dari Avante H8 Tentrem, dan di belakang sini juga disediakan smoking area, dan juga di sini ada toiletnya teman-teman. Nah, standar bus-bus malam ya yang ada di Pulau Jawa juga seperti ini sama. Ini ada pintu darurat standar untuk keamanan. Seperti ini kalau udah sepi. Tadi ketika mau nge-review tuh udah pada masuk semua, jadi gak enak tadi. Nah sekarang udah sepi kayak gini. Ini kursinya bener-bener jumbo, cuman karena ini kursinya gede-gede jumbo-jumbo gini, yang dikorbankan adalah gangway-nya sini. Nah, jadi agak sempit. Misalkan papasan dengan orang, salah satunya harus masuk sini, lalu mempersilahkan yang penumpang yang belakang jalan kayak gitu, teman-teman. Dia juga ada fasilitas charger, nggak cuman di sini aja, tapi yang di sini juga ada nempel di bangku depan sini, kayak gitu. Lalu juga dilengkapi dengan CCTV nih. Nah, ini penting banget untuk faktor safety. Jadi bus ini kan mewah ya, tapi semewah-mewahnya bus itu pasti ada aja kemungkinan tindak kriminal. Misalkan ada orang yang beli tiket lalu berniat jahat tuh, kalau lihat CCTV kayak gini itu orang udah wah
pikir-pikir 2 kali. Makanya dengan adanya CCTV di bus ini sangat-sangat membantu membuat nyaman penumpang kayak gitu. Oke. Ini aku masih kurang paham ya, ini kenapa kok di blok hitam semua ya? Atau mungkin biar nggak panas, tapi kalau dibilang panas, bus ini kan jalannya malam. Enggak sih, dari Banjarmasin kayaknya siang deh. Banjarmasin jam pinten, Pak? Ini jam 4:30. Sore, Banjar loh. Oh, kalau dari sini 4:30, kalau dari Banjarnya itu jam 12. 11:30. Oh, setengah 12. Waktu Banjar itu. Oh, makanya ini di blok hitamnya biar nggak terlalu panas, nggih. Supirnya kepanasan. Supirnya kepanasan. Iya, masuk akal. Soalnya kan ini jeneng ya, Pak ya. Agak ke anu sini, gue drivernya kena panas. Ini kan separuh kata film, tapi kan petang juga. Iya, biar cahaya masuk sini nggak terlalu banyak. Nah nih, ada satu hal yang menurutku ini khas ini di bus-bus Kalimantan Tengah. Ini ada semacam lampu tembak. Di semua unit Yesu tadi aku lihat ada lampu tembaknya. Ini tuh berfungsi banget kalau pas malam, seperti yang kita tahu lintasan Palangkaraya, lalu Sampit hingga Banjarmasin itu banyak hutannya. Dan kalau pas musim kering biasanya itu kebakaran hutan. Kalau lampu bawah sini aja kayaknya kurang ngatasin deh. Makanya ini ditambahin sama lampu tembak kayak gini. Ini bener-bener berfungsi banget sih. Aku dulu pernah naik bus apa ya? Logos kalau nggak salah. Itu pakai ini langsung cus. Terang benderang kayak siang hari. Oke teman-teman, ini udah kembali lagi di poolnya Yesu. Dan aku tadi belum sempat nge-review interior dari kelas eksekutifnya ya, yang terdiri dari 40 seat. Ini merupakan kelas yang mana ini di bawahnya kelas excellent. Nah, itu excellent bukan sih? Iya sih, iya yang tadi tuh. Nah itu, di bawahnya itu. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam interiornya. Nah ini adalah kelas eksekutifnya. Jadi dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana juga. Cuman dia kursinya lebih banyak, yang otomatis jaraknya jadi lebih sempit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini ada footrestnya juga, jadi kita bisa nahan kaki kita, nggak terlalu pegel. Dengan perjalanan kurang lebih sekitar 14 jam sampai ke Banjarmasin. Totalnya ini ada 40 seat teman-teman. Dan di belakang juga dilengkapi dengan smoking room di sini, dan juga ada toiletnya nih. Jadi walaupun kelasnya di bawahnya yang excellent, tapi untuk standar fasilitas yang smoking area sama toilet itu ada. Dan nggak lupa pasti ada CCTV-nya tuh. Ini the gang Avante pada parkir di sini semua. Jadi Yesu ini memiliki Avante RM 280 ABS, itu jumlahnya ada 5. Itu yang kelas eksekutif jumlahnya 2, dan excellent itu jumlahnya ada 3 teman-teman. Ini sebagian besar yang seperti aku bilang tadi. Nah ini ada lampu tembaknya nih. Ini berguna banget kalau nanti malam. Dan yang bikin aku salfok, semuanya velgnya ini udah diganti menggunakan velg aluminium merek Alcoa. Ini bukan sekedar untuk gaya-gayaan aja ya, tapi velg aluminium ini tuh membuat ban itu lebih hemat, umurnya lebih panjang karena dia cenderung lebih dingin dibandingkan dengan velg yang bawaannya dari sasis. Selain untuk style kendaraan, velg aluminium ini juga memiliki kegunaan yang banyak banget. Sampit, Palangka, Banjarmasin, PP ya. Untuk tarifnya, Bu? Tarifnya kalau pagi itu yang kelas eksekutif ya, 4. Eksekutif itu 255. 200? 55.
Oke. Ya, kalau yang sore itu yang ke Banjarmasin itu ada yang kalau Palangka dulu, Palangka 260 yang sore. Kalau yang ke Banjarnya 390. Itu yang kursinya 40? Iya. Yang eksekutif ya? Iya, betul. Oke. Kemudian ada yang Excellent Avante itu yang 4,5. Excellent Avante itu 4,5. Nah, tiketnya kalau Palangka kan 265. Iya. Kalau Banjar 410. Oke, itu tanpa dioper ya langsung ya? Enggak, langsung dari sini non transit. Oke. Nah, itu yang malam. Malam kita setengah 7 berangkatnya. Itu 250, setengah 7 berangkat dari sini. Itu kelasnya excellent juga? Excellent class. Oh. Excellent class malam. Oke, itu berarti yang ada leg racer ya, cuma 32 seat. Betul, iya. 250. 250. Oh, kalau sampai ke Pasampit 155. 155. Oke. Berarti sehari ada berapa keberangkatan, Bu? 4 kali berangkat. 4 ya? Pagi, Ya, normal ya? Pagi, sorenya 2 kali, malam 1 kali. Oke, berarti jalan eksekutif 2 sama excellent 2. Iya. Pagi kan setengah 8. Eksekutif. Sore setengah 4 eksekutif. Ya, yang lagi setengah 5 excellent, yang terakhir. Excellent juga malam. Oke. Oke. Terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video proses handover 5 unit PO Yesu. Tadi juga udah sekalian kita city tour dan menikmati kenyamanan bus terbarunya PO Yesu yang menggunakan Hino RM280 dan bodi Avante H8 series. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya.